Halo Binusian, Indonesia itu unik teman-teman. Dia bersatu bukan karena kita semua ini sama, tapi Indonesia bersatu persis karena kita ini satu sama lain saling berbeda. Nah, saya jadi teringat sosok presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau mengajarkan suatu semangat yang sangat mulia, yaitu semangat gotong royong dan kekeluargaan, di mana semangat itu mengajarkan kita semua untuk mau saling menerima, mengerti, dan menghargai perbedaan secara ikhlas. Nah, dengan kata lain, semangat gotong royong dan kekeluargaan ini mengajarkan kita untuk bersikap terbuka di tengah perbedaan kita sebagai bangsa Indonesia. Namun, akhir-akhir ini fenomena intoleransi, peristiwa rasisme, ekstremisme, bahkan yang mewujud kepada kekerasan masih seringkali terjadi di Indonesia. Nah, kita perlu mempertanyakan nih teman-teman peristiwa ini semua. Bagaimana komitmen kita untuk menjaga persatuan Indonesia? Bukankah kalau Indonesia mau terus bersatu, panjang umur persatuan itu kalau kita mau satu sama lain mau melestarikan semangat berpikir terbuka alih-alih intoleransi. Nah, untuk mengupas hal tersebut bersama dengan saya Yuvencia Priska dalam tema CBDC Talk Show kali ini, Be Open Minded Tolerance in Diversity, tengah hadir bersama dengan kita Aji Prasetyo, seorang budayawan yang tinggal di Malang, seorang penulis komik yang juga menerima penghargaan nasional Kosasi Award. Lalu juga beliau adalah pengurus pusat Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama atau Lesbumi Nahdlatul Ulama. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan beliau untuk mendengarkan pandangan beliau mengenai hal ini. Kita simak ya teman-teman. Halo Mas Aji. Ya, terima kasih ya Mas sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sama-sama, makasih diundang. Ya. Tetap bagus keren. Yes. Sip. Gimana Mas kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, syukurlah. Saya senang loh ini bertemu dengan Mas Aji dan Mas Aji mau meluangkan waktunya yang sangat sibuk begitu untuk kita bisa saling bertukar pikiran, begitu ya Mas. Nah, kali ini tuh temanya mengenai be open minded Mas. Jadi mengajak teman-teman Binusian dan generasi muda lainnya itu untuk berpikir terbuka. Nah, kan kita tahu nih Mas, Indonesia ini kan the most diverse country in the world gitu kan. Negara yang paling majemuk di dunia, punya 1.300 suku bangsa, terus 700-an bahasa daerah, beragam agama lokal gitu. Tapi kita bisa bersatu kan Mas. Nah, karena kita berbeda. Jadi ini semacam paradoks gitu Mas. Kita bersatu bukan karena kita sama, tapi kita karena kita berbeda. Nah, saya jadi penasaran nih Mas Aji. Kalau ditilik ke masa lalu ya secara historis Mas, apakah gaya berpikir terbuka di tengah perbedaan kita ini, di tengah kemajemukan ini sudah adakah di masa-masa kerajaan Nusantara? Nah, seperti apa sih Mas gaya hidup tepo, seliro, tenggang rasa, berpikir terbuka ini di era kerajaan-kerajaan Nusantara Mas Aji? Oke, yang menarik itu seandainya kita membaca sejarah dunia, ya toh, terus kita membayangkan begini, jika ada piramid di Mesir berusia 2.500 tahun sebelum Masehi ditemukan, berarti 2.500 tahun sebelum Masehi bangsa Mesir sudah punya peradaban. Nah, sedangkan bangsa kita tidak ditemukan peninggalan seusia itu. Nah, kebanyakan orang berpikir berarti tahun segitu, 2.500 tahun sebelum Masehi, sana sudah bisa bikin piramid, kita masih primitif. Gitu. Nah, ini pemikiran yang akhirnya dimentahkan oleh penemuan bahwa di jasad mumi, ya, para raja Mesir itu ditemukan beragam rempah, cengkeh, kapur barus, dupa-dupa yang bahannya adalah cendana gaharu, yang mana itu hanya ada di Maluku misal. Ya, berarti 2.500 tahun yang lalu sudah pernah ada terjadi hubungan, interaksi antar bangsa. Nah, ini membuktikan bahwa bangsa kita itu sudah sejak dulu itu kosmopolit.
ya sudah biasa berurusan dengan bangsa-bangsa lain, belahan dunia lain, dan akhirnya pikirannya terbuka. Dan itu dibuktikan bahwa pada saat penyerbuan Portugis ke Malaka, dan ternyata di bekas pertahanan Malaka itu ditemukan ribuan, dideteksi lebih dari 2000 meriam kecil, hand cannon, bikinan Jawa, yang mana ternyata di era Majapahit itu sudah biasa dibikin. Nah, jadi di abad 13, leluhur kita, Majapahit, itu sudah biasa bikin meriam, berarti teknologinya sudah mumpuni. Di saat-saat itu ya kira-kira mungkin ngadopsinya dari Tiongkok ya, misal gitu. Nah, yang berarti apa? Pertukaran teknologi ini hanya bisa terjadi jika bangsa itu kosmopolit, alias gak minderan, alias gak kurang dolan gitu loh ya. Kalau bangsa kita itu sudah dolannya sudah berlebih-lebih kemana-mana, pola pikir maju, terus teknologi maju, begitu. Nah, kalau bicara tentang toleransi, bagaimana leluhur kita bisa menerima perbedaan, itu bisa dilihat dari era Majapahit juga, gitu. Yang paling muda. Saya yakin sebenarnya di era Sriwijaya juga sudah ada, cuma mungkin saya yang lebih hafal yang di periode ini. Bahwa di era Majapahit ada 4 jenis pejabat setara menteri kalau sekarang, menteri agama. Darmadiaksa Kosogatan, Darmadiaksa Kasaiwan, Menteri Heraji, dan Raja Pandita. Jadi Darmadiaksa Kasogatan untuk agama Buddha, Darmadiaksa Kasaiwan untuk agama Hindu Siwa, yang populer Siwa memang waktu itu. Menteri Heraji untuk agama-agama lokal, dan yang terakhir Raja Pandita untuk agama Islam yang baru datang. Jadi bayangkan aja baru datang langsung dibikinkan departemennya gitu. Nah, ini kan berbeda dengan kita saat ini. Kita saat ini yang mengatakan mengagung-agungkan atau terinspirasi dengan kebesaran Majapahit, kita belum bisa mewarisi kebesaran pemikiran Majapahit. Kalau boleh saya bicara agak kritis sedikit, gak apa-apa ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa suka yang beginian. Nah, kita sekarang punya menteri agama aja cuma satu, itu aja cuma ngurusi Islam doang kebanyakan gitu loh. Nah, berarti kita belum bisa menandingi kebesaran pemikiran, kenegaraan, kebangsaan Majapahit. Padahal Soekarno maunya ke situ. Oke Mas. Berarti pada 600-700 tahun yang lalu nih Mas, di mana kerajaan Majapahit mulai berdiri dan berjaya di Nusantara, justru mewariskan suatu semangat pikirannya sudah maju ya Mas ya. Iya, justru gini, kalau kita melihat saat ini aja ya, negara-negara maju yang sudah mulai mengirim astronotnya untuk ngopok-ngopok antariksa, itu nggak ada konflik-konflik sektarian, nggak ada. Tapi negara-negara yang masih ada konflik sektarian, konflik agama, perang saudara, ya begitu melulu. Gitu. Anak umur 9 tahun sudah pegang AK-47, gitu. Sedangkan di negara-negara maju mereka sudah belajar banyak hal. Ketertinggalannya nanti akan jauh, sangat jauh. Jadi kalau Majapahit bisa sehebat itu, ya gara-gara mereka sudah nggak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Sehingga mereka fokus pada teknologi, fokus kepada filosofi, fokus pada perdagangan. Mereka maju dalam hal ini kerajaan Majapahit dengan kemajuan dalam bidang teknologi, kebudayaan, yang mana kita merasa bahwa masa iya sih leluhur kita itu bisa punya peradaban seperti itu. Ternyata sejarah membuktikan kita mampu ya Mas ya. Nah persis itu karena kerajaan Majapahit mengajarkan kita untuk ya ayo kita bisa bekerja sama satu sama lain meskipun kita berbeda satu sama lain. Nah kembali lagi pada tilikan historis nih Mas gitu. Nah tadi di awal saya sempat menyebutkan Bung Karno nih gitu kan, Bapak proklamator dan pendiri salah satu founding fathers kita gitu di Indonesia Merdeka. Nah saya berpikir juga beliau adalah salah satu Bapak pendiri bangsa yang juga jenius gitu ya Mas ya. Nah dalam hal ini Mas kaitannya dengan cara pandang inklusif, cara berpikir dan bertindak yang terbuka, toleran, dan karena itu kita bisa bekerja sama satu sama lain begitu. Nah, apa sih Mas yang diwariskan oleh Bung Karno terhadap tema ini? Bung Karno itu kejauhan cara mikirnya. Visioner ya Mas? Iya,
Makanya kalau pakai istilah yang agak sarkas kan kejauhan cara mikirnya. Kalau beliau nggak ikut hidup di masa itu, kita khawatir bangsa kita belum sanggup untuk mengimbangi cara berpikir beliau. Jadi beliau hidup ya, lahir di masa bangsa ini masih dijajah. Beliau ngerti rasanya bagaimana dijajah. Lantas beliau adalah generasi yang mengupayakan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, yang juga menggagas negara ini bernama apa, luasannya dari mana sampai mana. Gitu. Nah, dilihat dari luasan yang dicakup yaitu bekas jajahannya Belanda dari Sabang sampai Merauke, ini jelas wilayah yang dulu didominasi oleh Majapahit. Nah, sampai saat itu kondisinya masih sama, yaitu berbeda-beda secara budaya, secara apapun berbeda. Tapi akhirnya menyepakati diri sebagai bangsa, gitu. Nah, jadi ada pertanyaan tentang apa sih definisi bangsa itu, gitu kan? Nah, saya menyitir apa kata Profesor Tamrin Tumagola. Beliau mengatakan, bangsa adalah sekelompok manusia yang tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Nah, di sini nggak ada kalimat kesamaan ras, kesamaan agama, kesamaan suku, nggak ada. Mau bangsa Jepang pun sukunya ada yang beda, konon bahasanya ada yang beda juga. Bangsa Cina sama, jangan dilihat karena sama-sama sipit, ternyata etnisnya banyak. Jerman sama, gitu. Orang Frankfurt kalau ketemu orang Saxon bisa ketawa dengar logatnya, kayak kita mendengar logatnya orang Banyumas misal. Jadi orang Jerman aja udah beda-beda. Jadi itu tadi, bangsa adalah sekelompok manusia yang tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Kalau kita ngomong masalah bangsa Indonesia berarti bangsa yang tinggalnya di areal yang sekarang kita sebut NKRI mengalami nasib, ya, kesejarahan yang sama, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing, sama-sama ingin memerdekakan diri, sama-sama berhasil memerdekakan diri, dan sama-sama ingin sejahtera. Kesamaan nasib. Maka seandainya ada suku bangsa atau kelompok-kelompok yang merasa kok aku diperlakukan beda, kok aku merasa beda ini, yang sana kok lebih makmur, aku kok dicuekin, cuma diambil sumber dayaku tok, dia akan merasa tidak dianggap sebagai sesama bangsa karena nasibnya dibikin beda. Tolong digarisbawahi, dibikin beda. Gitu. Bukan karena wah terpaksa kamu beda karena terlalu jauh, enggak, memang sengaja dibikin beda. Ini yang parah, yang pernah terjadi. Dan ini saya yakin Soekarno sangat tidak ingin itu. Gitu. Soekarno paham bahwa tinggalannya Majapahit ini adalah sebuah negeri yang sangat subur. Di abad-abad lampau, bangsa Eropa sangat bergantung pada kita karena mereka membutuhkan sumber daya alam yang mereka tidak sanggup tanam tapi mereka butuh. Misalnya rempah-rempah tadi, gitu. Jadi di abad 14 itu setengah kilogram biji pala itu kalau di Jerman harganya sama dengan 7 ekor sapi. Anda bisa bayangkan kan, kalau kita jadi bangsa Nusantara saat itu dengan komoditi kayak gitu, di sini pala kayak dilempar-lempar gitu, di sana harganya segitu, kaya banget kita waktu itu. Nah, sebuah negeri yang kaya, layak kalau makmur dan jaya dan kuat, itu yang dipikirkan Soekarno. Negeri yang kaya, kok rakyatnya jadi babu di negerinya sendiri itu gak logis. Nah, disinilah akhirnya seorang Soekarno berusaha menekankan kepada bangsa ini bahwa kita pernah merasa dijajah, kita ngerti rasanya dijajah, maka begitu kita merdeka kita harus bantu bangsa lain untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya. Gitu. Ya, ya. Dan saya ingat persis pada saat Bung Karno membawakan pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 di forum sidang BPUPKI begitu. Ada salah satu kalimat yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bung Karno di forum itu, bahwa Indonesia didirikan tidak atas dasar satu golongan tapi untuk
bersama-sama begitu. Jadi satu untuk semua begitu kan, dan semua untuk satu Indonesia. Nah, artinya di dalam pidato tersebut sudah terpampang nyata begitu kalau kita mau mengatakan secara gaul, bahasa gaulnya ya. Bahkan dalam proses pendirian pun Bung Karno itu sudah wanti-wanti ya, persatuan ini hanya bisa terbangun ketika kita mau menerima perbedaan itu, dan pemerintah atau lembaga-lembaga negara wajib untuk bersikap adil begitu kan terhadap seluruh komponen masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Mas Eji? Waktu Indonesia belanja peralatan militer di Eropa Timur, Rusia segala macam. Waktu beli kapal selam, perjalanan pulang dari tempat belinya mampir ke Aljazair dulu untuk menghidupkan senjata bagi para gerilyawan Aljazair yang saat itu sedang berusaha memerdekakan diri dari penjajahan Prancis. Ini secara hukum internasional pastilah ini salah. Tapi Bung Karno meyakini satu hal, bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang pernah ngerti rasanya dijajah, dan ambisi Indonesia adalah berusaha gimana caranya kalau ada bangsa lain masih terjajah harus bantu. Gitu. Itulah kenapa ada konferensi Asia Afrika. Jadi kalau kita di pelajaran sejarah, gitu, konferensi Asia Afrika dihafalkan tanggalnya aja, delegasinya segala macam. Emang ini forum arisan? Bukan gitu loh. Jadi konferensi ini menghasilkan banyak hal besar di kemudian hari. Berapa negara yang akhirnya merdeka setelah konferensi ini berkat dari kumpul-kumpul ini, ya toh. Bahwa Soekarno pernah mengatakan, dia menyitir dari kata kalimatnya Mahatma Gandhi, my nationalism is humanity. Jadi gak peduli kamu itu negara mana, bangsa negara mana, kamu didolimi kita bela. Itu ambisi bangsa kita tertuang dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 45 yang setiap Senin dibacakan setiap upacara, di situ terkandung itu. Nah kebetulan kalau Soekarno dan generasi kita di era Soekarno gak ngomong toh, gerak langsung. Itu dia. Nah, persoalannya adalah warisan-warisan pemikiran Bung Karno ini yang sangat visioner gitu ya, dan melampaui zamannya, tetapi masih relevan dengan kehidupan kita saat ini, kekinian. Nampaknya kok masih perlu diperjuangkan terus-menerus supaya ini betul-betul diterima dan dilaksanakan oleh teman-teman kita semua gitu. Nah, kita juga mesti prihatin juga sih Mas Haji gitu ya, adanya hate speech, ujaran kebencian, hoax yang bertebaran dan gampang sekali kita temukan, sampai kita tuh bingung mana yang benar gitu kan. Di lini media massa kita gitu. Terus bagaimana nih Mas, apalagi generasi Z, kaum muda yang lahir di era-era tahun 2000-an itu nggak bisa terpisahkan nih Mas dari teknologi digital begitu. Artinya asupan informasi mereka itu terutama bersumber dari media massa. Nah, ini kan menjadi tantangan nih Mas terhadap semangat toleransi, semangat berpikir terbuka. Nah, gimana nih Mas Haji? Saya malah gak khawatir sama generasi muda. Oh begitu ya? Saya gak khawatir. Saya khawatir dengan generasi tua, gitu. Generasi muda itu lahir kerocot, di situ sudah zamannya sosmed, ya kan? Mereka lebih terbiasa mainan sosmed. Jadi orang seusia kita dan lebih tua itu adalah tamu di zaman digital. Tapi adik-adik mahasiswa dan anak-anak kita itu adalah tuan rumah zaman digital. Lalu mereka lahir di era benar-benar digital gitu. Gitu. Nah, kita masih menangi zaman masih berita itu dari koran. Koran nggak berani bohong atau bikin berita palsu. Nanti kalau izin penerbitannya dicabut, mereka rugi besar. Kalau sekarang kan enggak gitu. Media berita online itu gampang bikinnya, kalau dicabut bikin lagi aja gitu, gampang. Semakin gampang semakin ngawur gitu. Nah, tapi anak-anak muda, kalau mereka memang tuan rumah zaman digital, mereka lebih paham bahwa ini adalah rimba yang tidak melulu buahnya manis. Di situ juga ada racun. Gitu. Nah, yang perlu kita bekalkan kepada teman-teman, adik-adik, anak-anak kita adalah ayo belajar dari sejarah. Jangan menganggap sejarah itu membosankan. Gitu.
Jadi misalnya begini, kalau dulu orang Eropa itu bisa datang ke sini gara-gara Konstantinopel dikuasai oleh Turki, sehingga pintu masuk rempah nggak bisa masuk ke Eropa, mereka akhirnya berusaha mencari jalan sendiri. Akhirnya ketemu dengan Nusantara. Oh ternyata di sini tuh sumber dari semua sumber daya yang kita butuhkan selama ini. Mereka kaget melihat kapal Jung punyanya Demak ya, yang ditumpangi oleh Patiulus. Kapal Portugis paling gede itu cuma 1/6 dibanding kapal Jung punyanya Patiulus. Kapal itu demikian besar dan ternyata begitu dikepung, dikeroyok oleh 40 kapal Portugis, ditembaki selama 2 hari 2 malam, tidak tenggelam. Lambungnya tahan terhadap tembakan meriam. Ini yang ngomong bukan tetangga saya, ini yang ngomong Anthony Reid, peneliti bener dari luar gitu. Jadi ini bukan mitos. Bahwa ternyata teknologi perkapalan kita itu jauh lebih unggul ternyata dulu. Gara-gara apa? Negeri kita kaya, gitu. Kita akhirnya memanfaatkan kekayaan negeri ini untuk membangun peradaban, sehingga pemikiran, budaya, teknologi itu kita maju. Gitu. Nah, kehancurannya dari mana? Bagaimana bisa leluhur kita yang dulu superior tiba-tiba menjadi anjlok begitu saja? Tukang pinggul tukang pinggulnya Pak, tandungnya para bule-bule itu budak. Mentalnya di mental minder, lihat bule dikit gitu. Bahkan ada di acara bule gila itu ada bule yang berlagak kayak tukang semir sepatu. Nah, apa boleh saya semir sepatu tuan? Oh jangan, nggak pantas. Ini kalau kalimat diteruskan kan, yang pantas saya nyemir sepatu sampean. Saking mindernya kita. Bagaimana keminderan itu datang? Ternyata di era-era Mataram kita lihat penguasa-penguasa kita justru karena rebutan tahta, rebutan kekuasaan, takut pemberontakan, akhirnya galangan kapal ditutup, pelabuhan ditutup, kapal-kapal besar dihancurkan, takut nanti menjadi media untuk pemberontakan. Kesempitan berpikir dan keserakahan duniawi itu membuat akhirnya peradaban kita mundur jatuh. Nah, akhirnya kalau kita ngomong tentang kekinian, mari kita bedakan mana orang yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan mana yang bertujuan untuk kemenangan pemimpin versi dia. Itu beda. Gitu. Karena kadang-kadang penguasa versi dia itu hanya mementingkan kebutuhan duniawi dan kroni-kroninya. Maka dia tidak mau pengen ngomong tentang kebesaran bangsa. Kalau kita ingin bicara tentang kebesaran bangsa, berarti yang harus kita rawat, kita jaga adalah kebangsaan. Gitu. Jangan ngomong kebangsaan tapi ternyata masih rasis. Misal, gitu. Bagaimanapun juga, salah satu cara untuk kita memperkuat kebangsaan kita adalah dengan merasa bahwa dia saudaraku, kalau dia susah aku ikut sedih, kalau dia bahagia aku ikut gembira. Ojo diwalik gitu loh. Dia seneng, dia bahagia, aku malah Rancang aku malah sirik gitu. Kalau dia sedih aku malah seneng. Nah, ini sifat jelek ini. Kalau dalam dunia spiritualitas itu adalah orang-orang beragama yang gagal kalau pemikirannya kayak gitu. Nah, kalau kita udah memiliki itu tadi empati yang universal tadi, kita bisa bareng-bareng menjadi bangsa yang besar. Karena kita akan saling tolong. Oh, aku sudah jadi kelas menengah misalnya. Tapi ada saudara-saudara yang kelas bawah. Oh, bagaimana ini caranya memikirkan kalau aku bikin usaha bisa ngangkat mereka. Jangan aku pengen ngangkat sukuku aja, aku pengen ngangkat rasku aja, kamu jangan. Nek ngono gak entek masalah itu. Berarti cara berpikir atau cara pandang yang sempit ya Mas ya, yang menyingkirkan orang lain karena dia berbeda dengan saya, dengan aku, sebenarnya itu sumber akar persoalan yang membuat akhirnya kita nggak maju-maju gitu ya Mas Aji ya. Nah padahal kan kita sudah belajar nih dari sejarah di masa lampau, kejayaan bangsa kita karena dibangun dari mau menerima secara ikhlas begitu perbedaan itu. Dan nah saya pernah mengutip apa yang pernah Mas sampaikan Mas Aji dalam sebuah pertemuan kita, bahwa toleransi itu berakar dari empati, merasa nggak tega gitu kalau yang temannya gitu merasa menderita atau merasa sengsara, itu semangat empati yang mendasari toleransi itu nggak akan seperti itu gitu. Nah kembali lagi nih Mas Aji,
Mas Aji yang saya ketahui juga seorang komikus ya, penulis komik. Nah, komik itu menjadi media sarana Mas Aji untuk menyuarakan pesan-pesan perdamaian, pesan keberagaman. Nah, itu gimana sih Mas ceritanya? Kayaknya menarik nih untuk teman-teman generasi muda. Jadi saya punya keresahan, saya ingin berbagi. Kebetulan saya orang seni, saya bisa bikin komik, dan ternyata keresahan saya kalau saya lemparkan dalam media komik dan di sosial media, ternyata responnya cukup bagus. Nah, dan ternyata dari berkesenian itu tadi merembet. Kan saya punya kedai kopi waktu itu, tempat ngumpulnya teman-teman aktivis juga. Nah, lantas cara berpikir saya itu disambut baik oleh kawan-kawan. Ayo kita jaga toleransi, ayo kita anti terhadap penindasan apapun, gitu. Termasuk yang berbalut agama. Gitu. Nah, sehingga akhirnya menjadi sebuah aksi. Tahun 2014 itu ada sekelompok ormas yang memasang banner di sepenjuru kota Malang. Ada puluhan banner. Tulisannya umat Muslim dilarang mengucapkan selamat Natal, dibaca. Kita kumpulkan teman-teman, kita tanyakan, ayo di kapan nih? Cabut, ayo cabut. Kami cabut, gitu. Langsung aksinya. Karena apa? Kita mikir, kalau kamu nggak mau mengucapkan selamat kepada selamat Natal, silakan, itu hak. Tapi kalau kamu mengajak orang lain, apalagi ini di ruang publik, jalan itu ruang publik, siapapun akan lewat. Ya kalau yang lewat orang Islam dong. Kalau yang lewat itu ada orang Kristiani membaca bannermu, dia kan dia longsor, gitu loh. Jadi bagaimana sih kita menjaga perasaan orang gitu loh? Beda keyakinan nggak apa-apa, tapi ayo kita jaga perasaan. Lagian kalau saya mengucapkan selamat Natal itu bukan berarti saya percaya ajaran Kristiani itu, ya nggak sampai sejauh itu, gitu. Jadi dugaan-dugaan dan kekhawatiran mereka itu nggak mendasar, terlalu berlebihan, dan sepertinya memang disetting kayak gitu. Nah, kalau saya sih gini, ada tetangga atau saudara beragama lain merayakan hari raya kebesaran agamanya, biasanya kan ngumpul sama saudara-saudara. Itu kan momen yang membahagiakan, momen yang langka, membahagiakan. Nah kalau lihat tetangga atau saudara bahagia kan kita ikut senang. Kita datang sambil mengatakan selamat ya, selamat merayakan ibadah aku hari raya agama. Salahin di endi gitu. Tapi nanti pasti akan ada yang membantah saya dengan mengatakan, kalau kajian fikihnya nggak bisa, oke terserah. Kalau memang kajian fikih belum kelar, kita bisa berdebat di forum lain. Tapi kalau di ruang publik kamu sudah mulai menunjukkan itu, memaksakan anjuranmu, kamu berusaha dengan publik. Saya bagian dari publik. Kamu menancapkan seenaknya, saya akan mencabutnya dengan seenaknya juga. Selesai. Oke. Seru. Nah, Mas Aji, kita sudah di penghujung diskusi kita, begitu. Nah, terakhir nih Mas Aji, dengan pesan yang sangat menggebu-gebu ini, saya tahu Mas Aji memang pejuang perdamaian, pejuang toleransi, pejuang kemanusiaan, karena ingin satu sama lain di bumi Nusantara ini betul-betul merasa satu sama lain sebagai saudara ya Mas Aji. Nah, terakhir nih Mas Aji, di depan mahasiswa BINUS begitu, dan untuk generasi muda lainnya, menurut Mas Aji begitu, apa sih yang perlu mereka lakukan begitu sebagai generasi penerus bangsa begitu ya, untuk bisa berkontribusi kepada tanah air dalam konteks toleransi di tengah keberagaman ini? Oke. Nah, kalau pesan saya sama teman-teman yang muda, yaitu gini, perubahan hanya bisa dilakukan oleh kaum muda, itu benar. Kaum tua, apalagi kalau sudah terjebak kemapanan, mereka nggak mau berubah. Saat zaman menuntut berubah, maka kaum muda lah yang berubah. Yang tua biar mampu saja. Karena kaum tua yang terlalu terjebak dengan kemapanan dan tidak rela ada perubahan, biasanya menjebak kaum muda dengan ungkapan-ungkapan misal, ini kenakalan remaja, ini begini. Padahal kenakalan remaja itu paling banter apa sih? Narkoba,
dangdut, ya takut seks. Ada yang lebih parah, kenakalan orang tua, mentek-mentek negara gitu. Jadi kalau orang tua kadang nakal itu malah lebih bahaya daripada remaja. Nah, jadi remaja atau kaum muda itu yang bisa melakukan perubahan karena energi masih berlebih, masih idealis, maka lakukan perubahan. Jadi remaja atau kaum muda itu yang paling tahu zaman mau mengajak kemana dan harusnya hidup seperti apa. Sudah terbukti Mas. Taksi konvensional adalah pengusaha-pengusaha itu kan. Kena taksi online belum? Itu kaum muda juga. Toko konvensional belum kena toko online. Udah bukti semua kaum muda itu udah di atas angin. Gitu. Tinggal sekarang kaum muda ini berpihak kepada siapa? Berpihak pada kesejahteraan diri sendiri atau berpihak pada kesejahteraan bersama secara bangsa. Itu nanti akan terlihat dari bagaimana gerakan-gerakan progresif mereka. Jadi jangan andalkan hanya kampus yang membentuk karakter kalian. Kampus bikin orang pinter iya. Tapi percayalah yang jadi penjahat HAM yang segala macam itu orang pinter semua dan jebolan kampus semua. Jadi sebaiknya harus memiliki idealisme, harus paham kemana arah menuju, bisa bertanggung jawab. Baik, terima kasih sekali Mas Aji atas diskusinya yang luar biasa, sangat mencerahkan, membuka cakrawala pikiran kita. Kapan-kapan kalau kami membutuhkan pandangan dari Mas Aji, kiranya berkenan untuk memberi pencerahan kepada kami semua. Baik Mas Aji. Nah teman-teman Dinusian, itu tadi diskusi saya yang sangat seru dengan Mas Aji Prasetyo, seorang komikus, budayawan yang tinggal di Malang, dan tentunya adalah seorang yang sangat concern, sangat memiliki kepedulian tinggi untuk menyebarluaskan mental atau semangat jiwa nasionalisme, jiwa persatuan di tengah perbedaan yang kiranya membuka gaya berpikir kita di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita ingin persatuan kita, persatuan Indonesia panjang umur, lestari, nah maka kita minta teman-teman semua yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini untuk selalu merangkul dan melaksanakan apa yang menjadi gaya hidup berpikir terbuka, di open minded, tolerance in diversity. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga mencerahkan dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Ciao.